Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fajar Rahmahida dengan NIM S1S124033. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan penjelasan struktur data dari slide 21 sampai 56. Nah baik, yang pertama itu adalah mengenai doubly linked list. Nah, jadi dalam struktur data single linked list, setiap node hanya memiliki satu buah pointer referensi tunggal, yaitu pointer yang menunjuk node pointer yang menunjuk ke node berikutnya yang berada tepat setelah dirinya. Nah, karakteristik ini bersifat searah sehingga penelusuran data hanya dapat dilakukan maju ke depan dari head menuju tail. Nah, slide ini menyoroti ketidakefisienan operasional yang terjadi pada single linked list dalam dua skenario penghapusan data. Yang pertama adalah penghapusan data pada bagian tail. Melakukan penghapusan pada elemen tail dinilai tidak efisien karena untuk memperbarui referensi ekor yang baru, sistem harus mengetahui node yang berada tepat sebelum tail. Nah, yang kedua, masalah yang lebih umum terjadi ketika kita ingin menghapus suatu node acak di bagian interior list, sementara kita hanya memegang referensi langsung ke node i tersebut. Nah, secara teoritis, untuk menghapus node i, pointer dari node pendahulu harus diubah agar langsung menunjuk ke node setelah node i. Namun, karena sifat penelusuran single linked list yang searah, node pendahulu tersebut tidak dapat diakses secara langsung dari posisi node i. Untuk menemukan simpul pendahulu, agar algoritma terpaksa melakukan penelusuran ulang dari head yang menyebabkan kompleksitas waktu operasi penghapusan membengkak menjadi linear atau ON. Nah, di sini kita lihat ada ilustrasi visualisasi mekanisme kegagalan referensi. Nah, jadi terdapat instruksi untuk menghapus node ketiga yang ditandai dengan tanda silang pada panah referensinya. Nah, garis putus-putus berwarna merah di bagian bawah menunjukkan operasi ideal yang seharusnya terjadi, merekatkan kembali hubungan penunjukan dari node kedua langsung menuju node keempat atau tail. Namun teks penjelas menyatakan next reference for previous node needs to be updated. Nah, sementara panah menunjuk ke node kedua diberi label merah. Ini mempertegas secara visual bahwa tanda adanya pointer balik node sebelumnya terkunci dan tidak dapat diubah memorinya secara instan. Lalu untuk mengatasi masalah aksesibilitas searah, struktur DLL mengubah desain anatomi setiap simpulnya. Berdasarkan poin pertama, di sini kita lihat bahwasanya setiap simpul kini menyimpan dua buah pointer referensi sekaligus secara eksplisit, yaitu satu referensi menuju simpul setelahnya dan satu referensi menuju simpul sebelumnya. Nah, keberadaan pointer pref mengeliminasi kebutuhan untuk melakukan penelusuran ulang dari awal saat ingin memultiplikasi data di tengah. Akibatnya, operasi pembaruan, penyisipan, dan penghapusan di posisi manapun dapat dieksekusi dengan kompleksitas waktu konstan, yaitu O1. Nah, saat melakukan operasi penambahan atau penghapusan elemen di ujung list, program seringkali menghadapi special cases atau kondisi pengecualian karena simpul tersebut tidak memiliki tetangga di salah satu sisinya. Kondisi ini biasanya membutuhkan banyak penjagaan logika yang rawan terjadi error seperti null pointer exception. Nah, untuk menghindari kompleksitas batas tersebut, diimplementasikan konsep sentinel nodes atau dummy nodes, yaitu pertama header node, yaitu simpul buatan khusus yang diletakkan di bagian paling awal list. Lalu ada trailer node, simpul buatan khusus yang diletakkan di bagian paling akhir list. Dan yang terakhir adalah karakteristik utama kedua simpul ini murni berfungsi sebagai penjaga batas dan tidak menyimpan elemen atau data aktual. Nah, kita dilihat di sini bahwasanya
Terdapat diagram konkret yang mengilustrasikan struktur DLL dengan 3 elemen data real yang diapit oleh 2 simpul sentinel. Jadi, rantai data tersusun secara 2 arah di mana panah atas merepresentasikan pointer next dan panah bawah merepresentasikan pointer prev. Header dan trailer sebagai jangkar. Ini header dia akan selalu berada di depan JFK dan trailer berada setelah SFO. Nah, sini jika sebuah list tidak memiliki data sama sekali, kedua simpul sentinel ini akan langsung saling menunjuk satu sama lain. Secara spesifik, field next pada header akan langsung mengarah ke trailer dan field prev pada trailer akan langsung mengarah balik ke header. Nah, slide selanjutnya jadi dalam implementasi linked list konvensional tanpa sentinel, penulisan kode program menjadi kompleks karena harus menangani skenario batas data secara terpisah. Sebagai contoh itu, menyisipkan elemen pada list kosong atau menghapus elemen terakhir memerlukan logika percabangan khusus karena tidak adanya simpul tetangga. Lalu, prinsip utama yang menjaga konsistensi struktur ini adalah sifat invariansi dari sentinel nodes. Nah, simpul berdasarkan kita lihat dari poin kedua ini, kita jadi ada stabilitas posisi sama ada dinamika interior. Nah, simpul header dan trailer bersifat permanen dan tidak pernah berubah atau berpindah tempat sepanjang siklus hidup objek linked list. Kemudian perubahan struktural berupa penambahan, mutasi atau pengurangan memori hanya terjadi secara eksklusif pada simpul-simpul data yang terletak di antara header dan trailer. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat diagram perubahan pointer. Diagram visual pada slide ini mengilustrasikan transisi state memory yang terjadi melalui 4 langkah pembaruan pointer agar elemen baru dapat terintegrasi secara sempurna tanpa memutus rantai data. Nah, yang pertama adalah inisialisasi pointer maju simpul baru. Jadi pointer next dari sampul baru key diatur untuk menunjuk ke simpul setelah P. Secara notasi algoritma, operasi yang ditulis sebagai key.next sama dengan p.next. Nah, kemudian yang kedua, inisialisasi pointer mundur simpul baru. Pointer prev dari simpul baru key diatur untuk menunjuk langsung ke simpul P, yaitu key.prev sama dengan P. Pembaruan referensi mundur simpul penerus. Pointer prev memiliki simpul yang awalnya berada di setelah P, yaitu P.next dialihkan untuk menunjuk ke simpul baru key alih-alih menunjuk balik ke P. Jadi P.next.prev sama dengan key. Nah, yang keempat, pembaruan referensi maju simpul pendahulu. Nah, jadi langkah terakhir adalah mengubah pointer next dari simpul P agar mengarah ke simpul baru key sehingga memvalidasi keterhubungan baru dari arah depan, yaitu P.next sama dengan key. Nah, intinya pada slide ini adalah penerapan praktis dari konsep sentinel nodes yang telah dibahas sebelumnya. Jika pengguna ingin melakukan operasi penyisipan di posisi paling awal ataupun di posisi paling akhir, algoritma dan keempat langkah perubahan pointer tadi tetap persis sama. Nah, selanjutnya yaitu kita akan bahas terkait prakondisi skenario penghapusan. Nah, jadi diagram ini memperlihatkan transisi pembaruan dua pointer utama yang bertujuan untuk mengisolasi simpul key dari rantai keterhubungan data sehingga simpul tersebut nantinya dapat dibersihkan oleh mekanisme garbage collection.
Nah, yang pertama itu pada pembaruan referensi maju simpul pendahulu. Nah, pointer next memiliki simpul pendahulu yaitu key.pref dialihkan untuk langsung melewati simpul key dan menuju ke simpul setelah key. Secara notasi algoritma, operasi ini ditulis sebagai key.pref.next sama dengan key.next. Pembaruan referensi mundur simpul penerus. Jadi pointer pref memiliki simpul penerus key.next dialihkan untuk langsung melompati simpul key dan menunjuk balik ke simpul sebelum key. Nah, jadinya itu key.next.pref sama dengan key.pref. Nah, melalui dua tahapan pembaruan pointer tersebut, simpul key secara struktural telah terlepas dari list. Pointer internal milik key sendiri kemudian dapat diarahkan ke null untuk menyelesaikan proses isolasi objek. Nah, selanjutnya itu ada implementasi dasar terkait double linked list dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, kita buka dulu VS Code-nya. Nah, jadi kita lihat di codingan ini bahwasanya kita ada kelas sebuah base class yang bernama double linked base yang menyediakan kerangka dasar abstrak untuk struktur data double linked list. Nah, jadi secara akademis struktur kode ini dapat dianalisis menjadi 3 komponen arsitektural utama. Yang pertama adalah enkulasi struktur simpul, yaitu kelas node. Nah, di dalam kelas induk didefinisikan sebuah kelas internal yang bersifat non-public ditandai dengan underscore, ya ini. Nah, yang merepresentasikan anatomi dari setiap simpul di dalam memori. Nah, kemudian slot ini itu penggunaan sintaksis slot ini dia itu berfungsi untuk mengalokasikan memori secara statis dan efisien, menjaga pembuatan kamus dik bawaan Python yang boros memori bagi setiap objek simpul. Nah, kemudian di sini kita ada init itu untuk metode konstruktornya. Jadi fungsi inisialisasi menerima 3 parameter sekaligus untuk membentuk keterhubungan instan, yaitu elemen dan juga pref dan juga next. Nah, kemudian ada inisialisasi sentimen pada kondisi awal, yaitu di sini ada konstruktor utama dari kelas induk kan def init. Nah, dia ini menunjukkan bagaimana teori sentinel diimplementasikan secara nyata saat sebuah list pertama kali dibuat kosong. Nah, pembuatan objek penjaga kode barisnya ini. Nah, yang ini tuh Nah, ini itu adalah dua objek buatan yang tidak membawa data atau elemen apapun. Nah, lalu ada sesuai dengan teori empty list pada materi sebelumnya, kedua simpul ini langsung dijangkar secara perlawan, yaitu ada pointer next milik header lalu langsung diarahkan menuju trailer. Dan pointer pref milik trailer langsung diarahkan menuju header. Nah, untuk ukuran listnya itu ada self size-nya itu kita kasih 0. Ini yang menandakan bahwa meskipun sudah ada dua simpul fisik di dalam memori, ukuran logis dari list dihitung tetap 0 karena belum ada simpul data real di antara keduanya. Nah, dua fungsi terakhir merupakan ini merupakan representasi metode penunjang untuk memeriksa status atau karakteristik dari struktur data. Nah, di sini ada def len self, metode spesial Dunder method untuk mengembalikan jumlah elemen data aktual yang berada di dalam list self size.
Kemudian ada ini is empty self, mengembalikan nilai boolean yang mendeteksi kekosongan list dengan memeriksa apakah self size itu sama dengan 0. Lanjut slide selanjutnya itu ada melanjutkan dari codingan, yaitu terkait protected method yang mengimplementasikan secara nyata teori manipulasi pointer yang dibahas pada slide sebelumnya. Jadi di sini jadi di sini ada dua metode, yaitu insert between dan delete node. Nah, untuk yang metode penyisipan elemen yaitu insert between, dia ini bertugas untuk menyisipkan elemen baru tepat di antara dua simpul tetangga yang sudah ada, yaitu predecessor dan suksesor. Nah, pembentukan simpul baru yang ini, jadi kita namai dia newest. Lalu selanjutnya adalah pembuatan ulang. Penyambungan ulang tetangga, yaitu ini predecessor dan suksesor. Nah, dua baris ini memperbarui referensi luar, yaitu pointer next dari simpul sebelum kini beralih mengunci simpul baru, dan pointer pref dari simpul sesudah dialihkan mundur mengunci simpul baru. Lalu ada ukuran internal list bertambah 1 nih. Lalu objek simpul baru tersebut dikembalikan. Nah, yang kedua adalah metode penghapusan elemen. Jadi fungsi ini bertugas untuk menghapus sebuah simpul non-sentinel dari interior list dan mengembalikan nilai data yang disimpan di dalamnya. Nah, pertama itu dia akan identifikasi tetangga secara instan. Disinilah keunggulan utama DLL. Tanpa looping, algoritma langsung melacak simpul sebelum dan simpul sesudah dari properti internal simpul yang ingin dihancurkan itu sendiri. Nah, lalu ini itu dia adalah baris selanjutnya. Dua baris selanjutnya ini secara penuh mengisolasi target dengan merekatkan langsung simpul sebelum dan sesudah target kini berada di luar jalur penelusuran utama list. Lalu untuk selanjutnya itu dealokasi memori atau deprecation. Ukuran list dikurangi 1, jadi nilai elemen disimpan terlebih dahulu ke dalam variabel elemen. Untuk memastikan simpul yang terbuang tidak menggantung di memori, seluruh referensi internalnya diatur menjadi non agar dapat dibersihkan oleh garbage collector. Nah, selanjutnya itu terkait implementasi DQ yang memanfaatkan double linked list. Nah, jadi saat ini membandingkan efisiensi waktu komputasi antara dua pendekatan implementasi DQ, yaitu pendekatan berbasis array. Implementasi DQ menggunakan array statis atau dinamis menghasilkan kompleksitas waktu amortized O1. Hal ini dikarenakan array memiliki keterbatasan kapasitas sehingga pada waktu tertentu sistem terpaksa melakukan alokasi ulang memori yang memakan waktu linear ON untuk menyalin elemen-elemen lama ke wadah baru. Kemudian pendekatan berbasis DLL atau double linked list dengan memanfaatkan alokasi memori dinamis dari DLL. Seluruh operasi pada DQ dijamin mencapai kompleksitas waktu worst case O1. Tidak ada operasi manipulasi yang bersifat destruktif atau memerlukan penyalinan data massal. Lalu terkait pemetaan elemen DQ terhadap sentinel node,
Ketika mengintegrasikan decoy dengan struktur sentinel, terjadi penyesuaian logika posisi elemen data real pertama dan terakhir dalam antrean. Nah, elemen pertama decoy atau front bukan berada pada simpul header itu sendiri, karena header kosong, melainkan disimpan pada simpul yang persis berada setelah header, yaitu self header next dengan catatan antrean tidak dalam kondisi kosong. Elemen terakhir decoy atau rear disimpan pada simpul yang persis berada sebelum trailer. Nah, lalu di sini poin keempat menjelaskan implementasi rekayasa perangkat lunaknya. Nah, child class yang merepresentasikan decoy tidak perlu menulis ulang logika manipulasi pointer dari nol. Melalui prinsip pewarisan sifat, kelas decoy cukup memanggil fungsi protected, insert between, dan delete node yang diturunkan dari kelas untuk mengimplementasikan 4 operasi utama decoy secara instan dan aman. Selanjutnya di sini ada codingan terkait implementasi decoy with double linked list-nya itu. Nah, jadi kode ini adalah implementasi kelas turunan, konstruksi, operasi akses, dan penyisipan pada linked decoy. Nah, kode ini merealisasikan konsep ADT decoy melalui mekanisme pewarisan sifat dari kelas induk double linked base yang telah dibahas pada codingan sebelumnya. Nah, secara akademis, implementasi logika pada potongan kode ini dapat dianalisis menjadi dua fungsionalitas utama, yaitu operasi inspeksi elemen atau aksesor method. Nah, dua metode pertama berfungsi untuk menginspeksi atau mengintip elemen tanpa memodifikasi struktur dari antrian, yaitu ada di sini metode first self. Jadi metode ini mengembalikan nilai dari elemen yang berada di ujung depan antrian. Logika proteksinya yaitu sebelum mengakses data, dilakukan pengecekan kondisi batas menggunakan fungsi self is empty. Jika bernilai true, maka sistem akan melemparkan pengecualian error, yaitu raise empty decoy is empty. Nah, kemudian resolusi pointer. Jadi sesuai dengan teori posisi sentinel, elemen depan real didapatkan dengan melempati simpul header sebanyak satu langkah maju, lalu mengambil nilai datanya. Secara sintaksis ditulis itu adalah self header next element. Nah, lalu metode yang kedua adalah last. Nah, ini mengembalikan nilai dari elemen yang berada di ujung belakang antrian. Nah, logika proteksinya itu menerapkan mekanisme pengkondisian batas kekosongan yang sama dengan metode first. Nah, lalu elemen belakang real diakses secara instan dengan melangkah mundur satu simpul sebelum simpul trailer ditulis sebagai self trailer pref element. Nah, lalu selanjutnya adalah operasi penyisipan elemen dua arah, yaitu insertion method. Nah, dia ini mengimplementasikan penambahan data secara instan pada kedua ujung decoy dengan memanfaatkan fungsi protected insert between milik kelas induk. Jadi ada metode insert first. Ini digunakan untuk menambahkan elemen E ke bagian paling depan antrian. Operasi ini didelegasikan secara modular melalui pemanggilan fungsi self insert between self header self. Nah, jadi melalui
kode di baris ini itu simpul baru diposisikan tepat di antara header sebagai predecessor dan simpul setelah header sebagai suksesor. Nah, lalu metode selanjutnya adalah insert last, digunakan untuk menambahkan elemen E ke bagian paling belakang antrian. Operasi ini dieksekusi melalui perintah pada baris ke-17 ini. Nah, di sini simpul baru disisipkan tepat di antara simpul sebelum trailer sebagai predecessor dan simpul trailer itu sendiri sebagai suksesor. Nah, codingan selanjutnya itu setelah metode insert last itu ada metode operasi penghapusan elemen dua arah, yaitu ini akan melengkapi fungsionalitas utama decoy dengan mendelegasikan pemrosesan pemutusan simpul kepada fungsi protected, yaitu delete node yang diwarisi dari kelas induk. Nah, di sini ada metode delete first self. Metode ini berfungsi sebagai penghapusan sekaligus mengembalikan elemen yang berada di ujung depan antrean. Nah, jadi dia akan melakukan pemeriksaan kondisi batas lewat self is empty. Jika benar kosong, sistem akan melemparkan pengecualian error empty. Nah, simpul target yang dilemparkan fungsi penghapusan adalah simpul real pertama yang berada tepat setelah sentinel header, yaitu self header next. Lalu metode selanjutnya adalah delete last self. Metode ini bertugas menghapus sekaligus mengembalikan elemen di ujung logika antrian. Jadi penerapan pengondisian batas kekosongan yang sama dengan delete first, dan untuk pemberian argumennya itu simpul target yang dilemparkan adalah simpul data terakhir yang terletak tepat sebelum sentinel trailer, yaitu self trailer pref. Nah, kemudian ada metode representasi objek. Jadi di sini ada metode khusus yaitu STR. Dia implementasikan untuk memberikan representasi string teks yang informatif saat objek decoy dicetak melalui fungsi print. Nah, mekanisme traversalnya itu algoritma melakukan penelusuran linear mulai dari simpul data pertama. Nah, mulai dari start self header, next, dan bergerak maju memanfaatkan pointer next itu sebanyak jumlah ukuran data, yaitu self size. Nah, setiap data dikonversi menjadi string, dipisahkan dengan koma dan diapit oleh tanda kurang tanda lebih kecil di awal dan akhir untuk membedakan representasi visualnya dengan struktur data list bawaan Python biasa. Nah, kemudian terdapat kode pengujian beserta visualisasi terminal. Kita dapat menelusuri perubahan urutan elemen data, yaitu pertama ada inisialisasi dan penyisifan. Objek D ini dibuat kosong. Lalu untuk insert itu kita masukkan insert first, insert last, sama insert first. Nah, kemudian kita print coba.
Nah, jadi di sini kita lihat outputnya itu sesuai dengan urutan elemen data D sesuai dengan urutan penyisipan di atas. Jadi dia akan keluar 20, 15, 10, 5, dan minus 1. Lalu ini print. Nah, dia akan delete yang dari yang paling untuk headnya yaitu 20. Kemudian selanjutnya itu dia delete lagi tailnya sehingga di sini minus satunya di delete. Lalu setelah itu dia delete lagi lalu dia akan melihat berapa banyak data yang sudah di insert, yaitu 3 karena tadi kita sudah delete yang head dan juga tail, sehingga ketika kita print untuk D nya linked DQ itu menghasilkan 15, 10, sama 5. Nah, selanjutnya itu terkait dengan the positional list ADT. Jadi pergeseran paradigma motivasi penggunaan the positional list ADT. Nah, jadi secara arsitektural ADT tersebut digolongkan sebagai sekumpulan data yang kaku karena hanya mengizinkan operasi pembaruan mutasi secara eksklusif pada ujung-ujung sekuens saja. Nah, ADT klasik tidak memiliki mekanisme inheren untuk memanipulasi data yang berada di bagian dalam atau interior sekuens tanpa merusak susunan elemen lainnya. Nah, untuk menjembatani teori ilmu komputer dengan kebutuhan praktis, di sini ada analogi antrian pelanggan yang sedang menunggu pelayanan di loket tiket. Nah, jadi skenario ini memunculkan dua anomali transaksional yang tidak mampu diakomodasi oleh struktur queue standar. Nah, yang pertama kasus eliminasi tengah. Jadi bagaimana jika seorang pelanggan yang berada di tengah antrean memutuskan untuk keluar dari barisan sebelum mencapai loket tiket. Lalu yang kedua, kasus penyisipan tengah. Bagaimana jika seorang pelanggan yang sedang mengantri mengizinkan rekannya untuk langsung masuk memotong antrian tepat di posisi pelanggan tersebut berdiri. Nah, kedua kasus ini menuntut adanya fleksibilitas mutasi pada indeks atau titik koordinat sembarang secara dinamis. Nah, anomali pada studi kasus tersebut menjadi landasan motivasi ilmiah untuk menciptakan sebuah abstraksi yang lebih general dan fleksibel, yaitu positional list ADT. Tujuan utama dari perancangan ADT baru ini adalah menyediakan kemampuan bagi programmer untuk merujuk atau mengidentifikasi keberadaan suatu elemen di posisi manapun di dalam sebuah sekuens secara instan. Dengan memegang kendali referensi posisi tersebut, operasi penyisipan acak maupun penghapusan acak dapat dieksekusi di titik interior mana saja tanpa terikat pada batasan ujung sekuens. Nah, lalu pada sekuens berbasis array, indeks numerik berfungsi sebagai alat penunjuk lokasi yang sangat ideal. Hal ini dikarenakan array dialokasikan secara kontinu di memori fisik, sehingga alamat memori elemen KI dapat dihitung secara instan menggunakan rumus matematika alamat basis. Operasi ini menghasilkan efisiensi waktu konstan 0,1. Nah, sebaliknya, simpul-simpul pada linked list tersebar secara acak di memori dinamis. Kita tidak bisa melompat langsung ke indeks tertentu. Menemukan elemen pada indeks I mengharuskan algoritma melakukan penelusuran berulang dari head atau tail sembari menghitung simpul satu persatu secara linear. Proses pelacakan posisi ini merusak efisiensi karena memakan waktu ON. Lalu masalah kedua berkaitan dengan validitas referensi indeks bersifat tidak permanen. Jadi ketika sebuah operasi penyisipan atau penghapusan elemen terjadi di bagian depan atau tengah sekuens, nilai indeks dari seluruh elemen yang berada di belakang titik mutasi tersebut secara otomatis akan berubah mengalami pergeseran indeks +1 ataupun -1. Nah,
menggunakan analogi antrean fisik tidaklah logis mendefinisikan identitas posisi seorang di dalam barisan hanya berdasarkan hitungan numerik mutlak. Jika orang nomor 2 tiba-tiba keluar dari barisan, maka orang nomor 5 seketika berubah identitas menjadi orang nomor 4. Meskipun secara fisik ia tidak berpindah tempat sampai sama sekali dari ubin tempatnya berdiri. Nah, di sini ada visualisasi konseptual abstraksi posisi independen melalui analogi antrian. Jadi gambar ini mengilustrasikan sebuah loket tiket yang barisan manusia, yaitu elemen data yang membentuk sebuah sekuens linear melengkung. Nah, di luar barisan utama terlihat dua figur manusia lain yang posisinya terpisah. Figur-figur ini merepresentasikan elemen eksternal yang berpotensi melakukan operasi mutasi, entah itu elemen yang baru saja keluar memisahkan diri dari interior antrean, atau elemen baru yang bersiap memotong masuk ke dalam barisan atau line cutting. Nah, melalui gambar ini, esensi utama dari posisionalis ditekankan ketika terjadi perubahan dinamis di dalam antrean, seperti figur di belakang yang memutuskan keluar atau figur baru yang menyelinap di depan identitas numerik. Dari figur Mi akan langsung kacau karena kalkulasi urutannya berubah. Oleh karena itu, teks di bawah gambar menyatakan sebuah visi perancangan struktur data. Nah, solusinya adalah melakukan posisi sebagai sebuah token atau objek referensi memori yang melekat langsung pada elemen itu sendiri. Figur Mi ini diidentifikasi bukan berdasarkan pertanyaan antrean nomor berapa saya, melainkan berdasarkan node fisik tempat ia berpijak di dalam memori yang secara konstan mengetahui siapa simpul sebelum dan sesudah dirinya secara tetangga, terlepas dari betapa banyak elemen yang ditambah atau dikurangi di bagian sekuens yang lain. Lalu selanjutnya itu adalah studi kasus tambahan, yaitu implementasi abstraksi posisi pada pengolah data atau word processor. Nah, dalam ilmu komputer, sebuah dokumen teks pada dasarnya dimodelkan sebagai sebuah sekuens linear panjang yang terdiri dari karakter-karakter tunggal. Jika sekuens ini dikelola menggunakan basis index array, manipulasi teks di area interior akan menjadi sangat mahal secara komputasi. Nah, untuk memanipulasi teks secara efisien, aplikasi pengolah data menggunakan kursor sebagai bentuk abstraksi objek posisi. Nah, pertama, kursor mendeskripsikan koordinat tempat pengguna aktif bekerja tanpa menggunakan indeks bilangan bulat eksplisit. Keberadaan kursor memfasilitasi operasi lokal instan seperti hapus karakter pada posisi kursor atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Jika operasi ini bergantung pada indeks angka, setiap kali ada satu huruf disisipkan di awal dokumen, sistem harus memperbarui nilai indeks dari puluhan ribu karakter yang berada di belakangnya. Dengan menggunakan abstraksi kursor, efek domino pergeseran indeks tersebut dapat dihindari. Nah, penanda lebih lanjut terkait referensi posisi inheran itu adalah ada sebagai penanda awal dari satu bab atau seksi tertentu. Nah, penanda posisi ini melekat secara inheran pada konten tersebut sehingga posisinya tidak akan rusak atau bergeser meskipun dokumen tersebut evolves melalui penambahan atau pengurangan teks di bagian-bagian sebelumnya. Penanda ini terbebas dari ketergantungan terhadap nomor indeks karakter maupun nomor urut seksi yang bersifat dinamis dan rawan berubah sepanjang siklus penyuntingan dokumen. Nah, selanjutnya itu terkait dilema desain mengapa referensi node langsung tidak boleh digunakan sebagai position. Jadi berdasarkan karakteristik operasional double linked list, manipulasi data di posisi acak terbukti dapat berjalan dalam kompleksitas waktu O1 asalkan kita memegang referensi langsung ke simpul terkait. Bahkan pada implementasi kelola fondasi kita sebelumnya, itu double linked base, metode internal seperti insert between dan delete node memang dirancang untuk menerima parameter berupa referensi objek simpul. Sifat inilah yang membuat para pengembang sangat tergoda untuk menjadikan referensi node langsung sebagai mekanisme penunjuk posisi elemen di luar kelas. Lalu
teks yang diberi sorotan kuning ini ada di highlight bahwasanya penggunaan node secara langsung seperti itu akan melanggar prinsip-prinsip desain berorientasi objek tentang abstraksi dan enkapsulasi. Jadi mengekspos objek simpul internal ke area publik melanggar batas privasi sistem. Node merupakan detail implementasi tingkat rendah yang seharusnya disembunyikan di balik dinding enkapsulasi. Nah, di sini kita akan di sini slide ini membahas lebih rinci 3 alasan metodologis mengapa objek simpul harus dibungkus ke dalam objek perantara yang lebih aman. Yaitu pertama adalah simplikasi antarmuka pengguna, yang kedua menjamin kekokohan struktur data, dan yang ketiga fleksibilitas refaktorisasi. Nah, slide selanjutnya membahas tentang the positional list ADT. Nah, jadi ini mendefinisikan secara formal kontrak perilaku atau antarmuka pemrograman aplikasi dari metode aksesor. Nah, karakteristik metode aksesor pada positional list ADT dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori fungsional, yaitu pertama adalah navigasi berbasis titik acuan. Ada L-before, mengembalikan objek posisi yang berada tepat satu simpul sebelum posisi P. Fungsi ini akan mengembalikan nilai non jika posisi P yang dimasukkan bertindak sebagai elemen pertama dalam list. Lalu ada L after P, mengembalikan objek posisi yang berada tepat satu simpul setelah posisi P. Nah, kedua fungsi tersebut memungkinkan pengguna untuk melakukan penelusuran dinamis ke arah maju maupun mundur dari titik interior manapun secara instan dengan kompleksitas waktu konsisten O1. Lalu ada penunjuk batas ujung, yaitu L-force, mengembalikan token posisi dari elemen pertama yang valid di dalam list L, dan L-last, mengembalikan token posisi dari elemen terakhir yang valid dalam list L. Lalu ada inspeksi status global, yaitu metode-metode ini memberikan informasi mengenai metrik dan fungsionalitas koleksi list secara menyeluruh. Ia berupa L is empty, mengembalikan nilai boolean untuk memvalidasi apakah list L kosong atau memiliki muatan data. Lalu ada len, mengembalikan nilai bilangan bulat yang merepresentasikan jumlah total elemen yang tersimpan secara logis di dalam list. Dan ada iter, L, mengembalikan objek interior maju untuk memfasilitasi pengulangan elemen agar elemen-elemen di dalam list dapat diakses secara sekuensial dari awal hingga akhir. Nah, lalu selanjutnya itu terkait dengan metode pembaruan pada positional list ADT. Nah, jadi ada operasi penyisipan berbasis batas ujung, yaitu L at first, yang menyisipkan elemen baru E di bagian paling depan di list L, sementara L at last itu di bagian belakang. Lalu ada operasi penyisipan berbasis titik acuan lokalan. Dia ini melakukan penyisipan lokal secara instan di area interior dengan memanfaatkan objek acuan posisi P. Itu ada di L at before P, E, menyisipkan elemen baru E tepat satu simpul sebelum posisi acuan P di dalam list L. Lalu ada L at after P, E, menyisipkan elemen baru E tepat satu simpul setelah posisi acuan P di dalam list L, lalu mengembalikan token posisi dari elemen baru tersebut. Lalu ada operasi mutasi konten dan eliminasi. Di sini ini akan menangani perubahan terhadap elemen yang sudah eksis di dalam memori, yaitu L replace PE mengganti overwrite data lama yang berada pada token posisi P dengan elemen baru E. Lalu L delete P remove simpul yang diidentifikasi oleh token posisi P dari dalam list L. Nah, slide selanjutnya membahas terkait view observation. Nah, jadi
ini dia akan kembali menegaskan prinsip enkapsulasi pada poin pertama pada L-first dan juga L-last yang tidak mengembalikan elemen atau nilai data melainkan mengembalikan objek token posisi yang berasosiasi dengan simpul tersebut. Jadi di sini keuntungan arsitektural dari pengembalian berupa objek posisi yaitu kemampuan untuk melakukan navigasi sekuensial secara mandiri. Jadi di sini ada algoritma perulangan menggunakan struktur control while untuk mencetak seluruh isi list. Ada inisialisasi sebuah variabel petunjuk bernama kursor menampung token posisi dari elemen pertama. Lalu ada kondisi batas, perulangan akan terus berjalan selama kursor merujuk pada posisi simpul yang valid dan akan berhenti secara otomatis ketika kursor mencapai nilai non. Lalu ada ekstraksi data, mengambil nilai data pada posisi kursor saat ini untuk dicetak ke layar. Lalu pergeseran state, kursor digeser maju satu langkah ke posisi berikutnya dengan memanfaatkan fungsi aksesor dan after. Lalu kemudian yang terakhir ini menunjukkan tingkat abstraksi pemrograman yang lebih tinggi dalam bahasa Python karena pengguna dapat mengaplikasikan sintaksis perulangan tradisional yang jauh lebih bersih, ringkas, dan elegan, yaitu for each loop. Nah, secara internal, interpreter Python akan otomatis mengelola pergeseran pointer dari simpul ke simpul di balik layar dan langsung menyajikan nilai data mentah E ke dalam blok perulangan. Nah, lanjut, ini adalah penulisan notasi pada kolom L menggunakan format angka beserta indeks huruf di bawahnya. Nah, jadi di sini kita lihat ada operation L at last 8 memasukkan data 8 ke dalam list kosong. Lalu L first meminta token posisi elemen pertama, hasil kembaliannya adalah objek P dan kondisi list tetap tidak berubah yaitu 8P. Lalu L at after P, 5 ini menyisipkan data 5 tepat setelah token acuan P. Operasi ini menghasilkan token baru key state list berkembang menjadi 8P, 5 key. Lalu ada L before key melakukan navigasi mundur dari token key. Simpul sebelum key adalah simpul dengan token P sehingga P dikembalikan sebagai respons. Lalu L at before key, 3 menyisipkan data 3 tepat sebelum token acuan key. Langkah ini melahirkan token baru bernama R yang menyelinap di bagian interior. Setlist bertransisi menjadi 8P, 3R, 5 key. Lalu ada fase inspeksi validitas batas sequence, yaitu ada R elemen, mengambil metode elemen langsung pada token R sesuai aturan enkapsulasi. Token tersebut mengembalikan data mentah di dalamnya yaitu bilangan bulat 3. Nah, L after P navigasi maju dari posisi P, token yang berada persis setelah P saat ini adalah R. Lalu L before P navigasi mundur dari posisi pertama P karena P bertindak sebagai jangkar terdepan, tidak ada simpul data lain sebelum dirinya. Sistem secara aman mengembalikan nilai non. Lalu ada fase mutasi struktural ekstrim dan eliminasi konten, yaitu ada L at first 9 ini menyisipkan data 9 di ujung paling depan list, menghasilkan token baru bernama S. Elemen ini menggeser posisi P menjadi elemen kedua. Setlistnya sekarang adalah 9S, 8P, 5R, dan 3R dan 5R. 5 key. Lalu ada L delete, L last, operasi komposit, yaitu pertama L last dievaluasi untuk mendapatkan token paling belakang yaitu key, kemudian fungsi L delete key dieksekusi berdasarkan spesifikasi, fungsi penghapusan mengembalikan nilai data aktual mentah dari simpul yang dibuang yaitu 5 sekaligus membatalkan validitas token key. State list menyusut menjadi 9S, 8P, dan 3R. Lalu ada L replace melakukan L replace P, 7 melakukan penulisan ulang pada simpul yang dirujuk oleh token P. Data lama 8 digantikan dengan data baru 7. Fungsi ini mengembalikan nilai elemen lama yang digusur yaitu 8. Set akhir dari list berubah secara internal menjadi 9S, 7P, dan 3R. Lalu selanjutnya itu kita akan implementasi kelas public positional list dan kelas bersarang position.
Nah, jadi di sini tuh jadi demi apa ya? Jadi untuk merealisasikan representasi tingkat rendah low level representation tersebut, kelas baru bernama position list dideklarasikan sebagai kelas turunan yang mewarisi sifat dari kelas induk, yaitu double linked base. Nah, jadi di sini tuh ada kan pertamanya kan di sini dibuat kelas position list di jadi kode ini menerapkan pola desain kelas bersarang nested class, yaitu class position didefinisikan secara internal di dalam lingkup kelas position list. Nah, lalu di sini ada dev init. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada untuk memitigasi isu redundansi ini diimplementasikan memitigasi teknik operator overloading menggunakan metode spesial, yaitu metode EKI, yaitu mengubah perilaku operator kesamaan. Logika ini memastikan bahwa dua objek position dinyatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki tipe objek yang identik dan merujuk pada objek simpul internal yang persis sama, yaitu ini. Nah, kemudian ada metode self order. Ini mengubah perilaku operator ketidaksamaan. Logika ini memanfaatkan negasi dari metode kesamaan yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu return not self order. Nah, selanjutnya adalah validating position. Ini fokusnya itu aspek krusial dalam rekayasa perangkat lunak, yaitu keamanan tipe. Nah, di sini ada fungsi validate self, P bertugas memeriksa apakah objek posisi P yang dikirim oleh pengguna aman untuk diproses, sekaligus mengekstrak simpul memori internalnya. Fungsi ini menetapkan 3 lapis filter proteksi, yaitu pertama, memverifikasi validitas tipe objek, lalu verifikasi kepemilikan kontainer,
Lalu yang ketiga adalah deteksi simpul usang atau terhapus. Lalu yang terakhir itu jika lolos dari ketiga filter di atas, simpul fisik P0 dinyatakan valid dan dikembalikan dengan aman. Lalu ada enkapsulasi pembentukan posisi baru, make position. Ini dia itu sebagai pabrik internal untuk membungkus simpul memori rendah menjadi objek abstrak position sebelum dilemparkan keluar ke pengguna. Nah, di sini kita ada pengkondisian simpul header dan trailer. Jadi ini itu jika algoritma internal secara tidak sengaja menunjuk ke arah kedua simpul ini, fungsi secara otomatis memotong akses tersebut dan mengembalikannya sebagai non. Jika simpul tersebut merupakan simpul interior pembawa data yang sah, barulah simpul itu dibungkus ke dalam wadah barunya, yaitu return self position, self command. Nah, selanjutnya itu terkait untuk selanjutnya codingan selanjutnya itu implementasinya itu adalah sorting a positional list. Nah, yaitu pengurutan penyusupan pada positional list. Jadi nah, ini adalah codingannya. Nah, di sini mekanisme pengurutan ini dikendalikan oleh pelacakan 3 buah variabel posisi yang bergerak secara dinamis. Nah, jadi peran 3 variabel utama kontrolnya itu ada marker, yaitu penanda batas merepresentasikan posisi paling kanan dari bagian list yang sudah terurut. Lalu ada pivot, itu elemen target, yaitu elemen acuan berikutnya yang berada tepat setelah marker. Elemen ini akan diuji dan diletakkan ke posisi yang tepat pada bagian yang sudah terurut. Lalu ada walk, penjelajah pointer yang bergerak mundur ke arah kiri mulai dari posisi marker, berfungsi untuk menemukan lokasi penyisipan yang tepat bagi nilai pivot. Lalu ada insertion sort. Fungsi insertion sort ini mengurutkan elemen ke dalam urutan menaik dengan langkah-langkah logikanya itu adalah pengurutan hanya berjalan adalah prakondisi. Pengurutan berjalan jika panjang list lebih dari 1. Variabel marker pertama kali diposisikan pada elemen paling depan, yaitu L first. Lalu perulangan while luar akan terus berjalan selama marker belum mencapai elemen terakhir. Di dalam siklus ini, pivot ditentukan dan nilainya diekstrak ke dalam variabel value sama dengan pivot.element. Nah, jika value ternyata sudah lebih besar dari nilai elemen pada marker, nah yang ini, maka
elemen pivot tersebut secara alami sudah berada di posisi yang benar. State marker langsung digeser maju berpindah ke posisi pivot. Nah, jika value lebih kecil, maka elemen pivot harus disisipkan ke kiri. Variabel walk diinisialisasi pada posisi marker. Perulangan while akan menggeser walk mundur ke kiri selama walk belum mencapai ujung depan list n elemen sebelum walk masih memiliki nilai data yang lebih besar dari value. Setelah titik penyisipan ditemukan, simpel pivot lama dihapus dari memori lewat perintah delete pivot. Ini. Nah, nilai value dimasukkan kembali ke posisi barunya tepat sebelum simple walk, saat itu melalui metode at before walk, value, karena pivot lama dibuang dan disisipkan kembali ke kiri. Posisi marker secara otomatis tetap berada di batas kanan bagian terurut yang lama untuk melanjutkan iterasi berikutnya. Nah, di sini nanti itu outputnya adalah kondisi bagian terurut elemen, yaitu ada 7, 100, 5, 11, 1 sudah berada dalam kondisi terurut, di mana marker menunjuk pada elemen 1. Kondisi pivotnya itu menunjuk pada elemen berikutnya, yaitu 11, karena 11 lebih kecil dari 1. Ini karena 1 lebih kecil dari 5. Enggak, salah. Harusnya kan kondisi bagian terurutnya kan 15, 22, 25, 29, 36, 23, 53, 11, 42. Nah, ini untuk kondisi pivotnya itu adalah 23 karena 23 itu lebih kecil dari 36 berdasarkan logika relokasi berjalan. Lalu pergerakan walk-nya itu pointer walk akan berjalan mundur melewati 36, 29, 25 dan berhenti pada elemen ke-25 karena elemen sebelum 25 adalah 22 yang sama, yang mana 22 lebih kecil dari 23 sehingga perulangan berhenti. Hasil akhir langkah elemen 23 pada pivot akan dihapus lalu disisipkan kembali tepat sebelum 25. Susunan list akan terperbarui menjadi 15, 22, 23, 25, 29, 36. Lalu selanjutnya mengenai case study maintaining access frequencies. Jadi tujuan utama dari favorite list ADT adalah mengelola sebuah koleksi elemen sembari mencatat secara aktif jumlah frekuensi akses dari masing-masing elemen tersebut. Nah, jadi di sini ada 2 contoh dalam implementasi konkret dalam sistem perangkat lunak modern, yaitu pertama adalah peramban web browser, yaitu menyimpan daftar URL atau situs web yang paling sering dikunjungi oleh pengguna secara berkala. Lalu yang kedua ada music collection, mengelola daftar lagu yang paling sering diputar secara otomatis untuk membuat playlist favorit pengguna. Nah, untuk memfasilitasi fungsionalitas tersebut, favorite list ADT wajib menyediakan 3 metode utama, yaitu access remove dengan top K, mengembalikan objek iterator yang berisi K buah elemen dengan frekuensi akses tertinggi. Lalu yang terakhir, daftar favorit disimpan dalam kondisi selalu terurut berdasarkan jumlah frekuensi aksesnya. Implikasi rekayasa dari aturan ini adalah timbulnya kebutuhan rektorisasi posisi instan. Nah, kemudian terkait dengan arsitektur kode favorite list, enkapsulasi konten dan utilitas relokasi. Jadi di sini sesuai dengan di sini kita lihat kelas favorite list tidak menyimpan data mentah
pengguna secara langsung ke dalam list. Sebagai gantinya diterapkan teknik komposisi objek, yaitu kelas item. Sebuah kelas internal besaran didefinisikan untuk membungkus data. Setiap objek simpel dalam position list akan menampung satu instansiasi dari kelas item ini. Atribut penyimpanan yaitu kelas item ini mengisolasi dua buah variabel penting, yaitu value dan count. Lalu di sini ada slots. Itu sama seperti pada struktur simpel dasar. Penggunaan slots ini diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan memori pada level eksekusi interpreter Python. Lalu alur perulangannya itu, algoritma menginisialisasi kursor penelusuran mulai dari elemen terdepan. Perulangan while akan terus menggeser kursor maju ke depan selama kursor belum mencapai none dan nilai data di dalam pembungkus item belum cocok dengan target yang dicari. Lalu jika target ditemukan, fungsi mengembalikan objek token position dari simpel tersebut. Sebaliknya, jika penelusuran mencapai ujung tanpa hasil, fungsi secara aman menghasilkan none. Karena pencarian dilakukan dari awal secara linear, operasi ini memiliki kompleksitas waktu O(n). Nah, untuk algoritma pergeseran peringkat yaitu def move up ini adalah yang mengatur sifat self-organizing. Setiap kali sebuah item diakses dan nilai count miliknya bertambah, fungsi ini dipanggil untuk menaikkan peringkat posisi token P ke arah depan sequence. Nah, jika token P kebetulan sudah berada di paling depan, fungsi langsung berhenti karena elemen tersebut tidak dapat dinaikkan lebih jauh lagi. Nah, untuk variabel cnt merekam jumlah akses terbaru dari elemen pada posisi P, lalu pointer walk diposisikan tepat satu langkah di sebelah kiri P. Perulangan while bagian dalam akan terus menggeser walk mundur ke arah kiri selama kursor belum menembus batas header dan nilai hitungan akses dari elemen di sebelah kiri walk ternyata masih lebih kecil dari nilai cnt. Nah, setelah posisi ideal ditemukan, yaitu tepat di sebelah kanan elemen yang memiliki nilai akses lebih tinggi atau sama dengan cnt, simpel P lama dicabut dari posisinya semula melalui operasi self data delete. Dan langsung dicangkokkan kembali ke posisi barunya menggunakan perintah add before. Nah, lalu selanjutnya itu terkait penerapan strategi move to front pada favorite list. Nah, jadi pada implementasinya itu, list dipertahankan dalam kondisi selalu terurut berdasarkan frekuensi akses. Namun kondisi ini menyimpan konsekuensi biaya komputasi pada metode access, di mana proses pencarian posisi elemen E dilakukan secara sekuensial dari depan. Jika elemen E berada pada peringkat popularitas ke K, maka algoritma membutuhkan waktu pencarian yang proporsional terhadap indeksnya, yaitu kompleksitas waktu OK. Lalu untuk mengoptimalkan struktur pencarian ini, memanfaatkan sebuah fenomena perilaku data yang disebut locality of reference, yaitu premis ini menyatakan bahwa sekali sebuah elemen data diakses oleh pengguna, maka elemen tersebut memiliki probabilitas atau kecenderungan yang sangat tinggi untuk diakses kembali ke dalam waktu dekat. Lalu untuk mekanisme kerja heuristik move to front-nya itu setiap kali sebuah elemen diakses oleh pengguna akan langsung dipindahkan ke posisi paling depan dari list, tepat setelah header sentinel. Nah, dengan menetapkan elemen yang baru saja digunakan di ujung terdepan, maka operasi akses berikutnya untuk elemen yang sama dapat diselesaikan secara instan dengan kompleksitas waktu terbaik O1 karena elemen langsung ditemukan di awal penelusuran.
Nah, di sini ditekankan bahwasanya elemen dipindahkan. However, the sorting order is lost due to this heuristic karena elemen dipindahkan secara agresif ke depan hanya berdasarkan waktu akses terakhir. Struktur list tidak lagi mempertahankan urutan logis berdasarkan jumlah total frekuensi akses secara ketat. Nah, lalu terkait dengan the trade-offs with the move to front heuristic. Jadi lebih dalam lagi kita bahas Nah, jadi kita akan lihat perbandingan antara link based versus array based sequence. Nah, jadi keunggulan array atas linked list dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pilar, yaitu efisiensi, akses acak. Jadi array dialokasikan secara kontinu pada memori fisik komputer. Karakteristik ini memungkinkan arsitektur komputer melakukan kalkulasi alamat memori elemen secara instan melalui operasi aritmatika penunjuk. Oleh karena itu, operasi pencarian elemen KI berdasarkan indeks bilangan bulat dijamin berjalan dalam kompleksitas waktu konstan O1. Sebaliknya, simpul-simpul linked list tersebar secara acak di memori dinamis. Untuk mengakses elemen ke K, algoritma terpaksa melakukan penelusuran sekuensial linear dari depan dengan kompleksitas waktu OK. Sifat double linked list memberikan sedikit optimasi navigasi mundur jika elemen berada dekat dengan ujung belakang, namun tetap memakan waktu proporsional linear sebesar ON kurang K. Lalu ada efisiensi faktor konstanta internal. Jadi dalam analisis big O, dua buah algoritma bisa saja memiliki kompleksitas teoritis yang sama, namun pada eksekusi real di CPU, array berjalan jauh lebih cepat karena memanfaatkan lokalitas memori fisik. Ketika satu elemen array dibaca, perangkat keras komputer secara otomatis memutar elemen-elemen di sekitarnya ke dalam CPU cache. Pada linked list, lompatan pointer alamat-alamat memori yang acak seringkali memicu fenomena cache miss yang memperlambat waktu eksekusi real pada level instruksi mesin. Lalu yang ketiga adalah optimalisasi konsumsi ruang memori. Jadi kepadatan array kontainer berbasis array memiliki pemakaian memori yang sangat padat dan efisien karena ruang memori yang dialokasikan murni hanya digunakan untuk menyimpan nilai elemen data itu sendiri. Nah, sebaliknya, struktur berbasis tautan membutuhkan ruang memori yang proporsional jauh lebih besar. Selain harus mengalokasikan ruang untuk menyimpan objek elemen data asli, setiap node terpaksa mengalokasikan ruang memori tambahan untuk menyimpan pointer referensi tautan. Seperti next untuk single linked list serta tambahan pointer pref untuk double linked list. Biaya overhead arsitektural ini membuat linked list kurang efisien dalam pemanfaatan kapasitas memori total. Nah, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.